Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Indah Safawati. Saya dari Kimia A dengan NIM 2106031100014. Baik, video kali ini saya akan membahas tentang soal tipe B. Yaitu, next. Soal yang pertama yaitu, apa manfaat mengukur laju awal reaksi? Yaitu untuk menguji pengaruh konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi dan untuk menentukan hukum laju apabila suatu reaksi hanya melibatkan satu reaktan atau laju awal reaksi sebagai fungsi konsentrasi reaktan. Konsep laju reaksi memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, paling sederhananya adalah ketika terjadi perubahan warna pada sebuah larutan yang dicampurkan dengan air yang terjadi dalam waktu tertentu yang cenderung sangat cepat. Tak heran jika konsep laju reaksi banyak digunakan dalam berbagai industri. Dan soal selanjutnya, soal nomor 2 yaitu, dapatkah Anda menyarankan dua reaksi yang sangat lambat atau selesai dalam waktu berhari-hari atau lebih lama, dan dua reaksi yang sangat cepat atau selesai dalam waktu beberapa menit atau detik? Jawabannya yaitu, contoh reaksi lambat yang membutuhkan waktu lama yaitu proses pengkaratan pada besi. Pengkaratan adalah merupakan suatu peristiwa kerusakan atau penurunan kualitas suatu logam yang disebabkan oleh reaksi dengan lingkungan. Reaksi dari pengkaratan adalah 2Fe ditambah 2/3O2 menghasilkan Fe2O3. Pengkaratan pada besi merupakan perubahan kimia yang berlangsung secara lambat karena dalam hal ini besi teroksidasi oleh oksigen atau hidrogen dengan perlahan yang menyebabkan karat. Contohnya, reaksi cepat yang membutuhkan waktu singkat adalah reaksi pada pembakaran kertas. Persamaan reaksi pembakaran kertas adalah 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Pembakaran pada kertas terjadi sangat singkat karena pada pembakaran kertas melibatkan oksigen yang merupakan gas mudah terbakar, maka pembakaran pada kertas hanya membutuhkan waktu yang singkat. Selanjutnya soal yang nomor 3. Untuk setiap pasangan kondisi reaksi berikut, nyatakan mana yang laju pembentukan gas hidrogennya paling cepat. Yang A, natrium atau kalium dengan air. B, magnesium atau besi dengan 1,0 mol HCl. Yang C, batang magnesium atau serbuk magnesium dengan 1,0 mol HCl. Yang D, magnesium dengan 0,10 mol HCl atau magnesium dengan 1,0 mol HCl. Jawabannya yaitu yang A, natrium atau kalium dengan air yang cepat. Yang A yaitu natrium atau kalium dengan air yang paling cepat pada pasangan reaksi tersebut adalah reaksi kalium dengan air karena panas yang dihasilkan oleh reaksi ini lebih cepat dibanding reaksi natrium dengan air dan cukup untuk membakar hidrogen. Yang kedua, yang B, magnesium atau besi dengan 1,0 mol HCl. Reaksi magnesium ini dengan 1,0 mol HCl mempunyai laju yang lebih tinggi dibandingkan reaksi besi dengan 1,0 mol HCl karena magnesium lebih reaktif daripada besi. Yang C yaitu batang magnesium atau serbuk magnesium dengan 1,0 mol HCl. Reaksi serbuk magnesium dengan 1,0 mol HCl mempunyai laju yang lebih cepat dibandingkan reaksi batang magnesium dengan 1,0 mol HCl. Karena magnesium berbentuk serbuk memiliki luas permukaan aktif, tempat terjadinya reaksi lebih besar dibandingkan magnesium berbentuk batang. Yang D yaitu magnesium dengan 0,10 mol HCl atau magnesium dengan 1,0 mol HCl. Yaitu reaksinya magnesium dengan 1,0 mol HCl mempunyai laju yang lebih cepat karena konsentrasinya lebih tinggi daripada magnesium dengan 0,10 mol HCl. Semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin banyak partikel zat yang bertumbukan, sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Next, soal yang nomor 4 yaitu dimulai dengan data pada tabel 14.1. Inilah tabel 14.1 yang telah didapat, yaitu reaksi antara F2 dan ClO2.
Yang A yaitu tentukan hukum laju untuk reaksi itu. Yaitu konsentrasi F2. Yang A ditanyakan yaitu tentang tentukan hukum laju untuk reaksi itu. Yaitu kita memakai rumus laju sama dengan konstanta kali konsentrasi A dikali konsentrasi B. Kita masukkan angkanya ke dalam rumus, yaitu F2 yang diperoleh kita lihat dari tabel data yang di atas. F2 menghasilkan 0,10 dan yang ClO2 yaitu masukin 0,010, hitung dan hasilnya yang diketahui yang Y yaitu sama dengan 1 dan yang X yaitu sama dengan yang Y. Cara hitungnya kita cuma tinggal masukin angkanya ke dalam rumus. Habis itu hasilnya yaitu X sama dengan 1. Jadi X dan Y sama-sama menghasilkan 1. Yang B yaitu hitunglah konstanta laju. Yaitu memakai rumus R sama dengan K kali konsentrasi F2 pangkat 1 dikali konsentrasi ClO2 pangkat 1. Yaitu konstanta sama dengan, itu rumusnya konstanta sama dengan laju per konsentrasi F2 dikali konsentrasi ClO2. K sama dengan 1,2 kali 10 min 3 per 0,10. 0,10 ini diperoleh dari data yang di atas, yaitu konsentrasi F2. Tinggal dimasukin dan konsentrasi Cl2 ini juga diperoleh dari data yang di atas ini. Kita tinggal dimasukin, dan habis itu kita hitung, dan hasilnya yaitu 1,2 mol. Terus yang C yaitu hitunglah laju reaksi pada waktu ketika konsentrasi F2 sama dengan 0,010 mol dan konsentrasi ClO2 yaitu 0,020 mol. Yaitu rumusnya kita memakai V sama dengan konstanta kali konsentrasi F2 pangkat 1 dikali konsentrasi ClO2 pangkat 1 sama dengan, kan udah diketahui K-nya itu berapa tadi, udah ketemu, tinggal masukin ke sini, dan konsentrasi F2 itu kita lihat dari data yang di atas, dan ClO2 juga lihat di atas, data yang di atas. Dan habis itu kita hitung dan menghasilkan, dan laju reaksinya kita peroleh yaitu 24 kali 10 pangkat min 5 meter per sekon. Baik, selanjutnya soal selanjutnya yang dulu nomor 5. Definisikan waktu paruh reaksi. Tulislah persamaan yang menghubungkan waktu paruh dari reaksi orde pertama dengan konstanta laju. Yaitu waktu paruh adalah waktu yang definisi waktu paruh yaitu waktu yang diperlukan atau dibutuhkan reaktan untuk mencapai setengah dari konsentrasi awal. Waktu paruh dilambangkan dengan rumus T sama T kali 1/2. Pada waktu paruh orde 1 di mana T dikali 1/2 sama dengan 0,693 per konstanta. Nah, itu menghasilkan konsentrasi A sama dengan 1/2 kali konsentrasi A0. Persamaan waktu paruh orde reaksi 1 dengan konstanta laju yaitu persamaannya seperti ini. Kita memakai rumus yang linen konsentrasi A sama dengan linen konsentrasi A0 dikurangin konstanta kali waktu. K dikali waktu yaitu sama dengan linen kali konsentrasi A0 dikurangi linen konsentrasi A. Sama dengan linen dalam kurung konsentrasi A0 per konsentrasi A. Dan seterusnya linen dalam kurung konsentrasi A0 per setengah kali konsentrasi A0. Itu kita masukin. Dan kita ketemu hasilnya itu T setengah sama dengan linen
per K sama dengan 0,693 per K. Sama dengan 3. Baik, selanjutnya soal berikutnya yang nomor 6. Untuk reaksi orde pertama, berapa waktu yang diperlukan agar konsentrasi reaktan berkurang menjadi 1/8 dari nilai awalnya? Nyatakan jawaban Anda dalam waktu paruh Pi dan konsentrasi laju K. Itu jawabannya K kali waktu sama dengan linen konsentrasi A0 per konsentrasi A. Sama dengan linen dikali konsentrasi A0 per konsentrasi A0 dikurangin 1/8 dikali konsentrasi A0. Dan linen dikali 100 per 100 dikurangin 1/8 dikali 100. Linen yaitu 100 per 87,5. Ini dimisalkan A0 ya. A0-nya itu dimisalkan konsentrasi A0-nya itu 100. Jadi tinggal dimasukin angka 100 di sini. Selanjutnya kita nyari waktu paruh yaitu Pi. Itu menggunakan rumus waktu per setengah. Waktu dikali setengah sama dengan Pi. Yaitu waktunya 1/8 karena yang diminta 1/8. Jadi 1/2 ini diubah jadi 1/8 sama dengan 1/8 per Pi. 1/8 kali Pi sama dengan yaitu 3,14 kali 18. 1,3 Pi per 1/8 Pi sama dengan 3,14 18 sama dengan 0,3925 ms meter mol kali sekon pangkat min 1. Dan K-nya yaitu dan konstanta lajunya yaitu kita peroleh linen dikali 100 kan udah dapat yang di atas per 87 per 5 per 0,3925 dan konstanta lajunya yaitu diperoleh sama dengan 0,34 sekon pangkat min 1. Sekian video saya, semoga bermanfaat. Maaf apabila banyak salah, mohon dimaafkan dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.